rempah kita ini apakah bisa dijadikan pemersatu Nusantara ini, atau justru makin membuat sesuatu yang terjadi dalam sejarah kita menjadi sejarah yang kelam ataupun sejarah yang menyenangkan. Samurai-samurai yang tidak bertuan itu dipakai oleh VOC untuk membantai di sini gitu, di Maluku. Di masa kolonial banyak catatan sudah bagaimana pala diselundupkan ke Sumatera ketika kata-kata diselundupkan berarti ilegal dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan Uda Patris MS, salah satu penulis buku The Journal Banda, yang akan bercerita tentang kisah-kisah perjalanan pada waktu menulis buku terkait dengan rempah yang ada di Nusantara maupun di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Tari. Bagaimana kondisi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, tengah pandemi itu. Meskipun dalam kondisi pandemi, kita tetap menjaga prokes agar kita terhindar dari bencana ini, dan mudah-mudahan segera berlalu biar kita bisa melanglang buana lagi untuk menjelajah Indonesia yang luar biasa ini. Kesempatan kali ini ada pertanyaan yang menurut saya penting untuk diketahui sahabat budaya di seluruh Nusantara terkait dengan peran rempah sebetulnya di Indonesia nih gitu. Menurut Uda Patris, sebetulnya rempah kita ini apakah bisa dijadikan pemersatu Nusantara ini, atau justru makin membuat sesuatu yang terjadi dalam sejarah kita menjadi sejarah yang kelam ataupun sejarah yang menyenangkan. Gimana pendapat Uda Patris? Nah, kalau dilihat bagaimana rempah yang tumbuh di Nusantara, dalam artian di timur misalkan, dia menorehkan catatan yang kelam, pastinya ada gitu. Yeah. Dan catatan yang dianggap mengembirakan, misalkan bagaimana pembauran, bagaimana akulturasi orang-orang dari belahan bumi datang ke sini, dan bagaimana kesenian kemudian muncul dari proses pencampuran beberapa ras, kira-kira begitu, Bu. Iya, jadi gini, kan rempah terutama pala, kalau kita ngomongin pala itu kan aslinya dari Banda. Terus kemudian sekarang sudah berkembang dari wilayah timur sampai ke ujung barat di Aceh. Nah, kalau kita belajar sejarah itu kan bisa menjadi salah satu wujud sebetulnya bahwa kita salah satu wilayah Nusantara yang bisa ditarik garis benang merahnya. Nah, perjalanan dari timur yang pada waktu itu sulit bisa sampai ke bagian barat Indonesia itu perjuangannya seperti apa ya, cerita sejarahnya? Kalau dari pembacaan saya, ya perjalanan membawa rempah dari misalkan dari timur sampai ke barat itu perjalanan yang cukup panjang gitu. Dan mereka harus menunggu musim ketika angin gitu. Dan ketika angin berbalik arah, mereka harus istirahat dulu di pulau-pulau terdekat. Kira-kira begitu, seperti di nama-lamanya Banten sekarang, atau ke Malaka di utara gitu. Jadi kalau yang udah Patris ketahui, dari Banda, pala ini sudah menyebar kemana aja di wilayah Nusantara nih? Nyaris semua wilayah, semua pulau di Nusantara ini sudah dihinggapi pala. Itu terjadi sekitar
waktu atau periode kolonial atau periodenya kolonial. Di masa kolonial banyak catatan sudah bagaimana pala diselundupkan ke Sumatera ketika kata-kata diselundupkan berarti ilegal dong. Ilegal, ketika itu ilegal. Ketika itu. Dan VOC menerapkan itu di catatan yang mana itu ada menerapkan hukum untuk orang yang menyelundupkan pala gitu. Berarti membawa pala keluar dari banda adalah kejahatan. Kejahatan yang sangat serius. Itu bisa dibunuh. Hukumannya sampai dibunuh kalau kita baca catatan-catatan masa itu gitu. Dan ya ada orang Perancis yang akhirnya berhasil, ada orang Inggris yang akhirnya berhasil juga menyelundupkannya gitu. Nanamnya ke wilayah lain. Makanya sampai sekarang pala tersebar kemana-mana dan dia sudah tidak lagi endemik. Iya. Di Grenada, ya bendera Grenada sendiri lambangnya pala. Itu. Sudah di luar Nusantara. Jauh di sana di barat gitu. Oh, Sri Lanka banyak pala. Di Malaysia juga ada pala. Jadi meskipun itu adalah endemiknya Banda, tetapi sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya Nusantara. Meskipun dengan perjuangan pada waktu itu, dengan cerita-cerita yang luar biasa. Iya, cerita pelayaran rempah yang sangat luar biasa. Ya, pastinya. Dan akhirnya pala sudah tidak, dalam artian sudah nyaris tidak berharga lagi gitu. Karena sudah tersebar di mana-mana dan kemudian mesin pendingin, mesin pengawet sudah ditemukan, kulkas sudah ada dan ilmu pengetahuan makin berkembang. Ternyata misalkan obat dari Black Death itu penyakit sampar yang mengurangi populasi Eropa, setengah penduduk Eropa hilang selama beberapa dekade itu, dianggap pala yang menolak balanya pala. Iya, pala. Walaupun setelah itu pengetahuan makin berkembang tentang pengetahuan medis dan ternyata itu keliru gitu. Ya sama aja dengan pemburuan rempah, di mana itu letaknya pulau penghasil rempah, bisa jadi keliru, terlalu banyak kekeliruan tentang itu dan kita masih meyakininya gitu. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, jadi kisah tentang perjalanan rempah khususnya pala yang pernah menjadi tanaman eksklusif hanya milik Banda pada waktu itu sehingga sempat terjadi pertumpahan darah antar negara-negara di Eropa akibat adanya monopoli VOC. Sekarang memang sudah terbuka lebar dan sudah tersebar sampai ke Nusantara. Kalau menurut catatan Uda Patris, kira-kira penghasil rempah di Nusantara ini sekarang di mana? Yang paling banyak mungkin apakah masih di Banda? Banda, pala ya, cengkeh ada beberapa. Dan yang banyak lagi kira-kira daerah mana penghasil pala di Nusantara ini? Selain Banda sekarang, karena dulu pernah dikuasai oleh Aceh. Aceh itu juga penghasil pala yang... Penghasil pala terbanyak di Indonesia sekarang Aceh. Untuk saat ini? Untuk saat ini datanya bilang begitu, Bu. Aceh yang tertinggi gitu. Menghasilkan produk pala. Ya kalau cengkeh ya di mana-mana juga ada, kayu manis di mana-mana ditanam gitu. Kalau untuk pesisir barat Sumatera itu pala kira-kira menyebar dari mana sampai ke mana? Atau seluruh pulau Sumatera ini juga sudah orang mengenal tanaman pala? Saya tidak bisa memastikan gitu, tapi di catatan sejarah pertama kali masuk ke Sumatera lewat mana? Bengkulu. Itu ceritanya pada waktu dalam posisi ilegal diselundupkan. Ilegal. Itu datang ke Bengkulu pada masa sekitar. Bengkulu kan dikuasai kongsi dagang Inggris. Ya dibawa ditanam di sana. Berarti diselundupkan untuk ditanam sebagai salah satu bentuk mungkin untuk melepaskan dari monopoli VOC pada waktu itu. Jadi ketika pala udah di mana-mana ada, dia tidak lagi endemik di Banda. Dia ada di mana-mana dan fluktuatif harganya mulai merosot gitu. Jadi pala tidak menjadi sebuah komoditas yang paling mahal harganya lagi karena sudah bisa didapatkan di mana-mana. Dan salah satu efeknya juga
banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai makanan berbahan pala dari Sabang sampai Merauke. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, salah satu wujud bahwa rempah adalah pemersatu Nusantara dengan adanya pala yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia atau Nusantara ini, dan kita tahu bahwa aslinya berasal dari Banda. Kepulauan Banda. Nah, sekarang ini kan kita Indonesia mau mengajukan jalur rempah sebagai warisan dunia, dan kita menganggap bahwa jalur rempah adalah memang miliknya Indonesia. Menurut Uda Patris, memang iya atau gimana? Ya, kalau diajukan, misalkan saya tidak punya data yang cukup tentang itu soal pengajuannya. Tapi kalau Indonesia jalur rempah, ya pastinya memang seperti itu gitu. Ya memang harus karena mata angin perburuan rempah itu ya ke sini. Ke Indonesia, ke Nusantara ya. Timur yang jauh itu di sini. Jadi memang jalur rempah itu ya milik Indonesia. Ya, milik Nusantara. Nusantara apalagi gitu. Karena pusat rempahnya ada di dan penemuan-penemuan dalam artian teknologi ilmu pengetahuan adalah bagaimana cara mendapatkan Hindia ini, Indonesia Nusantara ini gitu. Karena rempahnya itu. Sehingga memunculkan jalur-jalur yang kadang-kadang di luar logika. Yang kebanyakan malah di luar logika. Iya. Jalur-jalur penuh mitos gitu. Dan itu selama ratusan tahun. Iya. Jadi kalau misalnya boleh saya tanya, ada pasang surut rempah yang terjadi di Nusantara selama beberapa dekade ini. Artinya bahwa bisa digambarkan atau diringkaskan terkait mulai dari zaman kapan dia mengalami pasang dan terus kemudian mulai surut terkait dengan rempah yang ada di Indonesia ini? Rempah ya sudah paruh masa kolonial sebetulnya sudah surut itu kalau dari pembacaan saya ya. Sudah surut, makanya pemerintah kolonial sudah ke tambang gitu. Sudah ekspansi ke banyak karena mungkin sejak dimulai dari rempah yang sudah mulai keluar dari Banda mungkin. Dan dia seperti cengkeh atau pala misalkan sudah ada di mana-mana dan fluktuatif harganya sudah turun dan mata kolonial sudah tidak begitu terfokus ke rempah gitu, lagi. Kepala lagi gitu. Iya, jadi artinya bahwa pada waktu rempah itu keluar dari daerah endemiknya, nah itu kemudian membuat harga juga semakin turun karena pasar juga menyediakan barang yang semakin banyak. Makanya itulah kalau kita bilang dia tidak lagi langka gitu. Karena tidak langka itu tadi. Pala itu mahal sekali di daratan Eropa karena dia sangat langka. Di mana pulau yang menghasilkan pala? Cuman di Banda. Tengah laut Banda itu gitu. Di mana yang menghasilkan cengkeh? Cuman di utara gitu. Boleh nggak cerita nih? Karena kami kan belum pernah ke Banda juga. Biar sahabat budaya di seluruh Nusantara juga bisa mengetahui Banda sebagai salah satu daerah yang pernah menjadi daerah yang eksklusif dan diperebutkan akibat tanaman palanya itu. Sebenarnya seperti apa sih Banda itu gitu loh? Kapan Uda Patris ke sana pertama kali? Saya pertama ke sana 2014. Dalam rangka? Saya sedang liputan di sana, di hire oleh Destination. Dan liputan di sana saya banyak membaca dulu tentang bagaimana kepulauan itu. Ternyata kepulauan itu semakin saya baca semakin banyak yang
harusnya saya baca kembali gitu. Oh, berarti yang saya pelajari dulu waktu sekolah ini Pulau Penghasil Rempah itu yang ini. Sampai saya punya cari akses lain, ya dapat mitologi yang banyak, bagaimana mitologi orang Eropa tentang pala, tentang rempah itu sendiri. Ya, makanya saya datang ke Banda itu. Ya, orang Banda begitu, tidak tahu, saya mudah dekat dengan orang Banda. Saya tinggal di rumah penduduk di sana, di rumah ibu angkat saya, kemudian terus sampai punya keluarga angkat di sana, Pak. Ya, orang sana baik-baik bagi saya ya. Iya. Baik-baik. Terus dan orang sana itu sangat sombong sekali dengan ikan. Mereka ikan yang ditangkap kemarin itu nggak mau makan gitu. Ini ikan sumenginap katanya. Jadi memang biasa makan ikan segar yang langsung lompat dari. Ya, dan itu tuna gitu. Tuna yang sirip kuning. Ya, yellowfin tuna. Itu paling mudah di sana. Iya. Dan tidak tahu, kalau bagi saya itu makanan laut terenak itu ya di sana. Mungkin karena Laut Banda lautnya dalam sekali, atau dengan variasi ikannya begitu banyak mungkin gitu. Dan ikan di sana segar-segar dan orangnya terlalu sombong untuk makan ikan. Dan mereka bilang ikan itu harus mati di kuali. Bayangkan ikan laut yang mati di kuali gitu. Saking segarnya gitu. Iya, jadi memang karena daerah pulau kecil dengan dikelilingi laut dalam, sehingga makanan utama pasti di sana ikan. Nah, terus budaya di sana, orang-orangnya apakah memang orang asli Banda atau seperti apa, bisa diceritain, udah Pak Tris? Sebetulnya butuh proses lama saya di sana, berkali-kali balik ke sana baru. Sudah nggak pernah bisa dihitung lagi udah berapa kali balik ke berapa Banda? Ya 5 apa berapa kali itu. Nah, satu kali ibu angkat saya bercerita bahwa saya tanya kenapa ada orang yang tidak pakai sendal. Itu dari mana? Ketika di Pulau Naira itu biasanya kapal-kapal pelni itu kalau ke timur itu lewat sana. Singgah sebelum ke K, atau dari K ke Ambon akan singgah di sana gitu. Nah, ketika singgah di sana beberapa jam sandar kan. Nah, ada orang yang turun dan tanpa sepatu akan berjalan ke, ya tidak terlalu jauh. Yang penting menginjak tanah ke daratannya. Tanpa sepatu, kemudian kata ibu angkat saya itu orang di sini dulu gitu. Orang asli Banda. Orang Banda asli. Nah, kalau bahasa di Bandanya itu Banda asli gitu. Saya tidak mengerti apa itu Banda asli. Saya cari lagi catatan, tidak menemukan. Cuman tercatat adalah Bandamur itu pembantaian di Banda 1621 itu yang ujung dari pembantaian itu menghabisi orang-orang kaya Banda. Orang kaya dalam artian intelektual Banda yang dibantai itu gitu. Iya. Dan VOC Jan Peter Zunkun memang membawa pembantai untuk Ronin yang ketika itu di Jepang perang antar klan kan sedang mencapai puncaknya di tahun segitu di Jepang, dan samurai yang tidak bertuan itu dipakai oleh VOC untuk membantai di sini gitu, di Maluku. Dan itulah yang dicatatkan, yang juga ada di sana, ada dilukiskan juga pembantaian. Atau pembantaian itu memang semacam genocide, menghabiskan. Benar-benar genosida gitu. Ini soal bukan ini soal masa kelamnya rempah gitu. Tapi kan perlu kita ceritakan. Ya, Jadi pernah ada genosida di Banda sampai habis atau tertinggal? Ada catatan yang menganggap itu sampai habis. Ada yang saya lebih berpihak kepada catatan yang bilang hanya menyisakan 600-an orang saja, kira-kira gitulah kalau saya ambil. Pada waktu dari itu? Populasi Banda yang 15.000. Dari 15.000 sehingga menyisakan hanya 600-an, paling banyak 1.000. Jadi sekian. Iya, kira-kira begitu.
Nah, hanya 1% aja. Berapa orang dari 1.000 ini yang keluar, yang dijadikan budak atau yang lari, kira-kira begitu. Tapi tetap kita punya keyakinan bahwa banda asli tetap masih ada. Nah, saya mencari itu setelah tahun berapa baru saya pergi ke dalam artian bahasa orang Banda asli gitu. Orang-orang keturunan Banda sebelum pembantaian itu, artinya saya datang ke Kei besar itu di daerah timur Kei besar Maluku Tenggara. Ya bagi saya kelewat jauh dalam artian waktu ya. Dari Banda itu berapa jam kira-kira kan? Harus jauh. Ke Ambon dulu, dari Ambon harus ke Kei terbang, dari Kei harus ke pulau lagi. Ke Tual ya, Tual naik nginap dulu, terus naik ojek dulu kemana? Yamtel kan namanya. Terus naik perahu lagi baru sampai ke sana Banda Eli itu. Yang kita yakini sebagai permukiman keturunan Banda yang asli yang tersisa akibat pembantaian dulu. Ya. Berarti sebetulnya masih ada. Masih ada dengan mereka mengingat Banda dengan nama-nama mereka. Misalkan namanya Tuti misalnya ya Tuti. Rumra itu artinya dari Pulau Run. Oh berarti tempat farmnya mereka. Farmnya mereka dari tempat. Gitu. Latar itu dari daerah Latar di Banda. Gitu. Oh jadi nenek moyangnya berasal dari mana kita bisa deteksi dari nama belakangnya dari farmnya. Cuman mereka itu tidak tidak tahu lagi Banda. Kecuali dalam nyanyian mereka. Setelah aman apa mereka memang tidak pengen balik lagi ke Banda? Tidak lagi, karena itu sudah dikuasai oleh kolonial. Oh jadi tertanam mereka bahwa tidak mungkin lagi balik ke istilahnya tanah tercinta yang punya sejarah kelam itu tadi. Tetapi mereka tetap menyanyikannya, mengingat Banda sebagai tanah lewat nenek onotan. Moyangnya. Dan barangkali nyanyian onotan itu, gak tahu saya mendengarnya itu begitu apa ya Bu ya menyedihkan atau ya bisa jadi dibilang begitu, onotan kerinduan yang teramat dalam, kerinduan tentang negeri hijau penghasil pala itu adalah tanah nenek moyang mereka gitu. Dan mereka yang berkeyakinan bahwa mereka tidak bisa kembali. Mereka memang tidak ingin kembali ke sana. Alasannya apakah karena traumatik pada waktu itu? Nggak tahu, tapi mereka sudah punya kampung kan di Kei sana. Sudah berapa keturunan gitu sejak 1621 toh. Iya. Dan mereka mewariskan itu lewat nyanyian bahwa seni tuturnya itu tadi. Ya, nyanyian, onotan bahasa sananya, onotan Sarawan dan sepertinya yang menyanyikan onotan itu generasinya adalah sekarang generasi terakhir. Dalam artian televisi sudah ada sekarang, mereka tidak lagi hidup dalam malam yang gelap dan anak-anak sudah menonton televisi, tidak lagi biasanya kata orang di sana mereka menyanyikannya setiap akan tidur untuk seperti orang Aceh bilang musik, Dodo Daidi gitu. Jadi musik pengantar tidurnya itu pakai onotan yang menceritakan tentang tanah kelahiran asli nenek moyang mereka. Ya, dia onotan itu banyak macam-macam tentang penguasa sana, tentang raja-raja. Jadi sebetulnya kan cerita sejarah tentang mereka yang dikemas dalam musik pengantar tidur tadi. Iya. Dan sekarang anak-anak di Banda Eli sudah nggak kenal lagi. Masih ada yang bisa kira-kira yang pernah udah ada sepotong-sepotong saya tanya, oh onotan ada, kamu tahu? Ada tahu sedikit kira-kira begitu. Karena mereka sudah tidur dengan sinetron, ya pastinya. Karena sinetron yang diputar di Jakarta atau wilayah barat itu misalkan jam 7 atau jam 8. Di sana sudah waktunya tidur jam 10 toh. Jadi pengantar tidurnya. Iya. Iya benar. Logikanya begitu. Iya. Jadi orang Banda yang sekarang siapa? Bisa jadi ada sisa dari pembantaian itu beberapa barangkali gitu. Tidak tahu pasti catatan tentang itu, tapi yang lebih banyak adalah para orang yang datang untuk bekerja di kebun-kebun pala kolonial. Oh berarti memang orang yang didatangkan oleh VOC ya, pada waktu itu. Dari beberapa wilayah.
Dari beberapa wilayah dari mana Jawa, dari Buton. Jadi sekarang Banda sekarang ya, berarti semacam Indonesia kecil karena dari banyak daerah yang datang ke sana. Sepertinya Banda mungkin lebih dulu akulturasi itu mungkin di Banda. Banda lebih dulu Indonesia daripada lebih dulu Indonesia. Jakarta. Kadang siapa ya yang bilang Pak Des Alwi? Iya, Des Alwi yang pernah bahwa miniatur Indonesia itu sudah ada di Banda gitu. Iya, di mana orang Cina, orang Arab sudah. Jadi tidak hanya Indonesia. Tidak hanya. Tetapi orang Cina dan Arab juga hidup berdampingan di sana. Yang misalkan kawin silang itu sudah banyak, sudah dari fun ini kemudian dengan marga yang lain sudah banyak. Jadi akulturasi mungkin kalau misalnya kita bisa penelitian lebih lanjut ada wujud budaya baru di Banda akibat setelah pembantaian 1621 itu tadi mungkin. Ya, seperti tarian, seperti tarian yang saya tarian bulan terang, terang bulan terang gitu. Iya. Ya, macam banyak di Banda kesenian-kesenian yang muncul lagi buat adanya akulturasi dari berbagai pekerja yang didatangkan. Dan mitologi Banda sendiri itu ya mitologi tentang pala, Cilubintang itu. Pala yang sebagai buah dalam tanda kutip ya kutukan gitu. Nah, jadi begini, cerita kita memandang orang Banda asli. Jadi orang Banda yang sekarang itu kan percampurannya. Nah, bagaimana diwariskan kok bisa tahu kalau itu orang Banda asli terus kemudian yang turun dari kapal itu gitu? Kok tahu orang-orang? Saya lebih banyak tanya ke ibu angkat saya almarhum di sana. Bagi mereka yang mereka yakini dari nenek-neneknya atau leluhurnya yaitu bahwa kita adalah generasi yang baru di Banda gitu. Jadi orang Banda yang sekarang memandang orang Banda yang asli yang sering turun dari kapal tanpa alas kaki, terus itu seperti apa? Ya memandang takjub aja, hormat, ya gitu. Menghormati. Mungkin sekarang udah jarang gitu. Tapi ya tanpa keinginan dalam artian dia akan datang lagi ke sini, tidak. Orang-orang Banda itu orang yang punya penghormatan yang tinggi terhadap orang lain bagi saya ya. Yeah. Dan kadang saya cukup merasa haru. Di mana di Indonesia, jangankan di Indonesia, di Sumatera Barat ini aja. Ada tidak kampus atau apapun yang memberi penghormatan kepada Syahrir? Tidak ada. Di sana pulau dinamai Pulau Syahrir loh. STKIP di sana STKIP Hatta Syahrir loh. Berarti masjid aja Masjid Hatta Syahrir loh. Oh, di sana? Yuk. Mereka punya. Jadi mereka penghormatan terhadap orang lain itu lebih tinggi. Menghormati orang lain yang pengakuan sebetulnya. Mengakui kalau orang lain memberikan jasa bagi mereka, menghargainya luar biasa gitu. Padahal dua orang itu juga kayak Iwa Kusuma kan banyak lagi yang dibuang ke sana. Itu orang buangan di sana. Yang dibuang pemerintah kolonial ke sana. Dalam artian ya penjara semi bebas gitu ya. Iya. Dan nama Hatta Syahrir itu paling lengket dengan orang Banda. Ketika di Sumatera Barat selain nama jalan nama universitas paling. Selebihnya tidak ada gitu. Tidak ada. Tapi penghormatan nggak ada di sini. Masjid Hatta juga nggak ada. Iya. Di sana ada Masjid Hatta Syahrir. Di sana ada STKIP Hatta Syahrir. Apalagi pulau pun dikasih nama Pulau Rosenggin itu dikasih nama pulau Hatta. Pulau Pisang itu dikasih Pulau Syahrir. Jadi sebetulnya jiwa orang Banda itu lebih Indonesia sebetulnya kalau menurut saya, karena dia tidak memandang ras dari mana asalnya, tetapi justru orang yang berbuat baik aja yang mereka hargai. Ya, konsep keindonesiaan kalau kita baca dari catatan-catatannya Hatta atau Pak Des ya. Mereka sudah menyanyikan Indonesia sebelum
45 di Sebelum sana. Indonesia merdeka. Ya Hatta dibuang ke sana kan. Nah, bagaimana Hatta kemudian mengajar di sana, Syahrir mengangkat anak di sana. Pak Des itu anak angkatnya Hatta dan Syahrir. Iya. Gitu. Des Ali. Jadi sungguh luar biasa sebetulnya penghargaan kepada, karena yang dibuang ke Banda itu kan sebetulnya para intelektual Indonesia gitu loh. Justru ya wajar kalau orang Banda itu berbangga sebetulnya bahwa mereka itu pintar duluan harusnya karena dididik oleh. Di Banda juga ada namanya Istana Mini. Terlalu banyak bangunan sih, bangunan tua di Banda. Untuk wilayah yang semungil itu terlalu banyak bangunan. Dan peninggalan masa gemilang rempah itu. Masih tersisa banyak di sana. Banyak sekali dan ya setengahnya terawat utuh kok gitu. Sampai benteng-benteng terawat. Kalau di sana makanan khas yang mengandung pala banyak juga? Ada. Makanan dari ikan pakai pala ya ada. Oh memang pakai pala. Karena kalau kita di sini masak ikan kan nggak pakai pala. Oh di sana memang pakai pala. Di sana ada yang pakai pala. Pernah shock culture nggak di daerah sana? Ada yang berbeda jauh? Ada kejadian apa waktu perjalanan? Enggak, karena semuanya menyenangkan di sana. Bukan begitu juga, Bu. Tapi shock culture-nya ya dalam artian kehidupan di sana itu digerakkan oleh pala gitu. Pala dan laut gitu. Kalau pala menghidupi, ya laut juga bisa membunuhmu gitu. Tiap tahun selalu punya korban di laut gitu. Kadang begitu janggal. Memang laut Banda kategorinya ombaknya memang paling ekstrim gak di Indonesia? Saya tidak terlalu banyak bergaul dengan ombak lah, tapi itu laut dalam dan ombaknya ya luar biasa. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bagi sahabat budaya yang ingin traveling ke sana, yang hobi laut akan memberikan pengalaman atau sensasi yang luar biasa gitu. Tapi kalau yang gampang mabuk mungkin harus siap-siap. Tapi sudah ada penerbangan. Penerbangan emang sudah lama ada. Sampai di Pulau Banda Neira kan ada bandara. Ada bandara dari Ambon atau dari Masohi bisa. Ya cuman pesawat kecil yang ke sana. Pesawat mungil juga kan pulaunya mungil. Nah, gitu. Pesawat mungil. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan bahwa kehidupan di Banda itu semarak karena pala. Kemudian pala yang semakin kalau orang bilang sudah kemana-mana, jadi menyurutkan peran Banda itu sendiri sebetulnya terkait dengan peran dia dalam pala, tetapi pala masih tetap melekat di pulau itu dan sampai sekarang cerita-cerita itu masih terpelihara dengan bagus kan? Ya di masa ini kepulauan yang nasibnya ditentukan oleh sebuah tanaman gitu ya. Benar. Bagaimana masyarakatnya, pergantian masyarakatnya, ya hidup mati nasib di sana itu dari dulu ya ditentukan oleh pala. Bagaimana musim kering yang membuat pala banyak yang mati. Saya dulu sedang di sana, banyak pala mati musim kering yang katanya sudah berapa puluh tahun tidak pernah ada musim kering kayak gitu. Pala banyak mati gitu. Dan bagaimana pulau-pulau penghasil pala, ada 2 pulau itu yang diganti dengan Manhattan dulu itu pulau tanpa mata air dan orang menggantungkan hidupnya ya ke langit gitu, ke air hujan. Kalau udah 9 bulan dulu 9 bulan ya. Tidak ada hujan? Tidak ada hujan ya, artinya dia akan berperahu selama 2 jam mencari air. Air beli dari pulau sebelahnya. Yang paling dekat 2 jam. Untuk mengambil kalau air. Dari Run ke Banda Besar ya kira-kira 2 jam. Tetapi pala yang menggerakkan mereka bisa tetap bertahan di situ. Di masa Orde Baru juga petani pala di sana, pekebun ya. Itu sudah membuat koperasi sebetulnya bagaimana
mengontrol harga pala gitu biar tidak dimonopoli. Dulu kan monopoli begitu banyak, sama aja dengan VOC itu. Ya, cuman PT Banda Permai itu namanya. Sudah gulung tikar juga. Ya karena pala sudah. Bukan, karena korup juga sama dengan VOC gitu. Oh, manajemennya juga diwarisi. Ya, saya tanya sama Pak Kardi, orang pekerja di sana. Ya korup juga, berarti benar kata beberapa orang tua di Banda, pala itu kutukan. Kutukan gitu. Iya benar-benar, itu kan mitologi di sana bahwa pala itu penuh kutukan, ada beberapa sih, tetapi banyak juga bahwa pala bisa memberikan kehidupan bagi mereka kan juga luar biasa. Ya hidup mati orang di sana ya dalam tanda kutip ya itu digantungkan kepala. Soalnya mungkin kalau bersawah di sana itu tempat yang kelewat mungil untuk sawah dan mungkin pengairan mungkin akan rumit. Agak sulit. Gitu. Iya. Akan sulit dilakukan. Jadi memang apapun yang terjadi bahwa pala itu adalah tanaman endemik dari Nusantara kita dan kita patut berbangga bahwa jalur rempah itu memang tepat sekali kalau masuk ke wilayah Nusantara karena rempah itu aslinya memang dari Nusantara kita. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini perbincangan kita dengan Uda Fatris terkait dengan rempah sungguh luar biasa dan panjang lebar kita ceritakan. Mudah-mudahan kebanggaan kita terhadap tanaman asli Indonesia dan cerita sejarah yang luar biasa ini bisa membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya dan menjaga cerita sejarah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.